Di sini kami alhamdulillah ya teman-teman semua itu habis kami maka terus apa juga sebagai kegiatan keagamaan perkenalkan kebetulan di LSM nama lengkap Musik Esos alias Binata. Tenaga kerja itu ya nomor 3 salah satu atau beberapa pasal menyatakan kaitan dengan juga undang-undang ASN. Pejabat publik memberikan pelayanan pada publik secara cepat, jujur, akurat, berguna, serta santun. Ya, sementara kerja di sini KP ini, ya, kami merasa dirugikan. Ya, penghambatan kerja ini apa alasannya? Ya kalau misalnya terjadi kekurangan administrasi, ya biar kawan-kawan ya abjad ini atau pihak PT ini melengkapinya. Ya. Tetapi yang lebih aneh itu ya, dicari di ruangan tidak ada. Ya. Kemudian ya ditanya alasannya, ya enggak. Ya. Sebenarnya mohon maaf, pemerintah itu adalah solusi dalam kehidupan bernegara. Ya, karena negara itu sedikit pun tidak pernah mempersulit kepentingan warga negaranya. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Suara rakyat adalah suara Tuhan. The voice is the people is the voice of God. Ya. Kemudian, ya, kaitan dengan solusi, hal-hal yang mungkin menurut kami dapat disiasati atas komunikasi yang baik, les spesialis derogat lebih generalis. Aturan yang umum kadang-kadang dapat dikesampingkan karena ya tidak bisa diiringi kekeluargaan kadis, ya karena komunikasi yang baik dan lain sebagainya. Ya. Sekali lagi kesimpulan kami mau administrasi kami hari ini selesai, terlambatnya paling terlambatnya nanti ya sebelum bulan jam kerjanya hari ini ya, atas kerja kasih ini karena kami merujuk bahwa pemerintah itu adalah solusi dalam kehidupan bernegara. Government is the solution and the lifestyle. Itu jadi ini juga ya wajar kan kami mengadu pada akan dapat habis karena levelnya di sini adalah pengambil kebijakan di sini tertinggi adalah mungkin demikian. Terima kasih. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku wakil ketua Abjadi dan sekaligus kepala cabang dari PT Citra Kota Tenggara sedikit kecewa terhadap pelayanan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja. Karena yang kami rasa itu sangat terlambat dalam pelayanannya. Mohon maaf Pak Kadis. Jadi kami lihat dalam pelayanan tersebut ada beberapa cara yang dilakukan di dinas ini sehingga keterlambatan itu kami harap dari pihak dinas bisa menentukan dan bisa melakukan pembinaan terhadap para pejabat di bawah agar bisa menetapkan terhadap pejabat-pejabat itu supaya mereka bekerjanya efisiensi, dalam arti mereka akan menetapkan suatu tugas masing-masing terhadap mereka, terhadap jabatan tersebut, sehingga tidak dipegang oleh satu orang dalam pelayanan tersebut. Karena kami lihat dalam sistem proses yang proses sekarang yang ditetapkan oleh pemerintah ini tidak mampu dilakukan oleh satu orang. Karena kami lihat yang dilakukan oleh dinas kota ini hanya satu orang yang memegang suatu pekerjaan tersebut.
Sementara dalam pelayanan ini, kalau kita lihat dalam sistem itu harus banyak pejabat yang ikut serta untuk bekerja. Dalam arti seperti ini Pak Kadis, mohon maaf. Jadi dalam sistem ini kita lihat itu di sini dipegang oleh satu orang itu mulai dari seleksi, verifikasi awal, verifikasi kedua, lalu membuat berita acara. Dengan semua pekerjaan itu yang sebenarnya harus dikerjakan oleh beberapa orang. Dalam arti pertama, yang bagian seleksinya ada, yang bagian verifikasinya ada, yang bagian verifikasi keduanya ada, sehingga dalam suatu pekerjaan itu akan bisa menyelesaikan dengan durasi waktu sesuai dengan aturan. Jadi selama ini yang dipegang oleh satu orang ini jujur Pak. Jadi ada beberapa CPMI yang kita ajukan untuk melakukan ID berita acara, 1 bulan tidak mampu diselesaikan karena memang dipegang oleh satu orang. Jadi kami harap kepada Pak Kadis, mohon maaf sebelumnya, bukannya kami ini ya, intervensi tugasnya dinas tenaga kerja. Sekali lagi kami mohon maaf Pak Kadis agar bisa menetapkan para pegawai dan pejabat berdasarkan dari masing-masing tahapan-tahapan proses tersebut. Artinya bagian verifikasinya ada pejabat, bagian verifikasi awalnya ada juga pejabat yang lain, verifikasi keduanya ada juga, sehingga tidak dipegang oleh satu orang. Jadi yang dapat Mada usulkan kepada Pak Kadis apabila ada kesalahan dan perkataan Mada. Tulisnya sudah berbulan-bulan ya. Siap. Sudah pernah dikomunikasikan sebelumnya dengan cara seperti ini, dialog? Belum. Baru kali ini. Sudah dilakukan wawancara kemarin, Pak. Dengan siapa? Dengan beliau sendiri, Ibu Yuli. Ibu Yuli, oh. Ya. Harusnya dengan Kadisnya Pak Haris kemarin ya. Baik ini Pak, Bapak sekalian ini. Pak Haris sering kita sampaikan. Iya. Tapi begini Bapak yang saya hormati, ya saya pertama menyampaikan terima kasih ya. Ini sesuatu yang bermanfaat banyak buat dinas kita ini. Ya, karena memang kami ini dibikin ya untuk membantu pelaksanaan kelancaran tugas di bapak-bapak ini. Membantu negara ini, Pak, bukan Ya. membantu bapak-bapak ini. Iya siap. Ya. Kita mau adanya dinas ini untuk melancarkan kegiatan di lokasi. Itu poinnya ya. Jadi kalau ada kesalahan itu lebih pada human error. Tapi Mada Doho memang harus perbaiki. Nah memang Mada ini baru saja 3-4 hari ini kemarin Pak. Nah, sudah diceritakan, cuma dari kemarin itu saya lihat lancar saja. Sehingga hari ini mungkin karena ada hari libur 4 hari besok itu ya agak kencang lah permintaan untuk segera menyelesaikan, tapi tidak apa-apa ini karena memang tugas kita doang. Nah hari ini tadi ada termasuk Pak Fikri ya, Pak Nasir dan Fikri sudah bertemu Mada dan sudah ada komunikasi dengan Yuli. Yuli ini hari ini ada giat pribadi sebenarnya di luar, dan itu sebenarnya baru Mada tahu juga sekarang. Seandainya dia kasih tahu ke saya, nggak akan saya izinkan. Kalau memang harus ada tugas. Nah untuk itu berkesempatan ini Mada minta maaf lah ya atas keteledoran ini. Ini hari pertama masuk itu Mada Doho sebenarnya sudah mau menyiapkan akan ada ruangan khusus untuk pelayanan ini. Mudah-mudahan di dalam waktu dekat ini kami bisa mempersiapkan itu sehingga memberi kenyamanan kepada Ita Doho yang datang untuk membutuhkan pelayanan. Nah, untuk persoalan dokumen
izinkan juga Mata bertanya nih ya. Iya, ya sudah. Di dokumen itu tanda tangan direktur itu di scan dia, ya kan Mbak? PP-nya maksudnya apa Nah, tadi? DPP saya sudah sampaikan tadi. Nah, apakah ini tidak bermasalah? Menyalahi Saya, prosedur. karena saya kan Tangan tanda basah. tangan basah. Yang pertamanya tanda tangan basah. Ini juga pertanyaan. Iya, iya. Nah, sebab implikasi yang surat seperti itu dia implikasinya hukum Pak. Iya, betul. Jadi kalau ada masalah yang menandatangani itu yang ditanya. Ya, betul sekali. Nah, untuk itu tolong juga beri pencerahan pada Mata. Ini sebenarnya ada keraguan-keraguan juga Mata kepada Yuli, kenapa naikkan tanda tangan yang di scan. Tanda tangan basah itu tempatnya tanda tangan basah. Sehingga dokumen yang datang ke kami untuk kami legalisir ini atau disahkan itu juga tanda tangan basah. Nah, tolong beri pencerahan kepada Mata yang baru dan benar-benar nggak paham ini tentang itu. Nah, soal pelayanan tadi di tempat Pak Nasir sudah telepon Yuli. Dia habis Yuli dia akan datang, dia akan selesaikan. Cuma tadi katanya dia sebut hanya 2 aja. Ya Pak ya, cuma 2 dari itu. Sementara Mata Kakek sekarang ada tuh berapa? Bapak juga punya dokumen. Ini berapa beli? Iya, ada beberapa yang di puasa, yang lagi dari bulan puasa, Oh, yang sampai hari ini belum diselesaikan. gitu. Bulan-bulan ya. Itu dari CPI juga, dari CPI. Kaitan kalau pertanyaan balik Pak Kadis Kandere, urusan kaitan dengan integrasi itu. Yang di scan itu ya. Pernah kita rasakan Pak, akhir ini dibandingkan petugas dulu si F ya, F itu number one di mata kita, number one Pak. Intinya begini, Dibandingkan Pak Yuli. pertanyaan Pak Kadis tadi, Iya. pas itu dinamis sekali. Karena terima Iya. kasih. Persoalan scan tanda tangan memang pidana, Iya, Pak. tetapi sebagai bumpernya kita di luar pengadilan, Iya. kita intinya bukan lembaga pembuktian. Jadi pernah kami bermasalah juga di polisi, kan saya sebagai ketua bidang hukum dan HAM di Arjati pernah membantu di Tompung, yang memang awalnya pihak dinas tenaga kerja kabupaten dipersibuk oleh panggilan polisi dan lain Iya, itu memang sebagainya. nggak boleh. Nah, termasuk saran ini tadi bahwa dinas-dinas terkait itu bukan lembaga pembuktian, tetapi dinas-dinas terkait itu memproses data yang ada. Oke, Data yang ada. Terbukti data yang ada ini walaupun scan, dinas beralibi, kami tidak tahu asli atau palsunya dokumen ini. Tapi kami proses data yang ada menurut kebutuhan atau persyaratan CPNI yang diajukan oleh PT. Ya, pihak imigrasi pun demikian, jadi tidak masalah. Itu satu. Kemudian kedua, ya, kaitan dengan pembuktian itu ya, memang Dinas tidak Kota Main. sampai pada persidangan. Karena tadi asalnya ya pendampingan perkara karena kebutuhan masyarakat ini. Ya, konkretnya alibi dinas itu bukan lembaga pembuktian. Nah, itu satu. Kemudian berikut kebiasaan kami itu ya walaupun secara lisan ya bisa dijadikan jurisprudensi dalam penanganan kemudian apabila ada masalah. Ya pihak dinas kemudian pihak imigrasi tidak bisa dipidana karena alasannya tadi. Paling penting sekarang ya kebijakan lokal ini sebagai kearifan lokal pihak dinas terkait itu aja. Jadi jangan bahas mau palsu mau asli, yang penting kita tahu ada di atas meja ada syarat-syarat ya, urusan palsu dan aslinya itu karena hukum itu tidak berdasarkan pikiran, tidak berdasarkan ya pengakuan, tapi bukti yang ada ya itulah alibinya itu. Aktori incumbat probatio, hukum itu butuh bukti. Barang siapa yang berdalil maka dialah yang akan membuktikan. Bukan kita yang membuktikan, itu adalah pihak PT yang mengajukan syarat-syarat CPNI.
Terima kasih. Ya, terima kasih nih. Mungkin bisa kita lanjut Pak Kadis. Mohon maaf sebelumnya, sebelum Pak Kadis ya menjawab apa yang disampaikan dari rekan kita. Jadi kalau berbicara tanda tangan scan itu Pak Kadis, mohon maaf kita tidak berani melakukan tanpa ada persetujuan dari mereka, karena memang itu dari tanda tangan dirut kita itu, karena memang dirut di sana dituntut oleh sistem ini harus seperti itu, semuanya atas persetujuan dari mereka. Tanda tangan spesimen. Artinya dalam perjanjian penempatan yang kita ajukan itu Pak Kadis, itu sudah dikirim dari sana berdasarkan pengajuan kita perjanjian penempatan. Setelah dari sananya kirim kembali ke kita, baru kita print out, baru ditandatangani oleh anak. Karena dalam perjanjian penempatan ini bukan kita yang buat, ini dari pihak pemerintah sendiri dan disepakati oleh pihak perusahaan dan para CPNI. Ya. Jadi tanda tangan tersebut bukan kita dari cabang atau UP3 yang mengada-ngada, tapi karena jarak antar CPNI dengan kantor pusat itu. Karena dalam sistem itu pihak dirut lah yang akan menandatangani perjanjian penempatan itu, tidak bisa cabang, tidak boleh UP3, sehingga harus yang murni dari dirut. ya. Dalam arti semua itu ada persetujuan dari mereka. Ya. Itu kalau terkait masalah tanda tangan perjanjian penempatan. Kalaupun memang dari pihak dinas ingin kami dari perusahaan ini harus tanda tangan basah, kami akan sampaikan ke mereka juga berdasarkan hasil pertemuan kita ini. Itu Pak Kadis. Dan yang kedua, kami jujur Pak Kadis, supaya proses ini cepat tidak lambat seperti ini, kami harap kepada Pak Kadis bisa menetapkan para pejabat-pejabat untuk bertugas masing-masing berdasarkan tahapan proses. Itu Pak Kadis. Tantangan spesimen nggak dikone-kone dikali. Ya. Sehingga seperti apa yang Mada sampaikan akan Pak Kadis, botong mau dilakukan contoh Pak Kadis. Jadi dengan lamanya mereka menunggu proses kita ini, kadang mereka akan mengajukan mereka ya lari ke luar kota karena didesak dan dikejar oleh masalahnya tadi. Ya, artinya jangan dipegang oleh satu orang Pak Kadis. Yang kami minta ini agar bisa ditetapkan para pegawai itu tidak dipegang oleh satu orang. Dalam arti yang bagian seleksi itu jelas. Udah Pak Mas. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi seperti ini nanti ada tambahan prosedur ya. Ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa semua dokumen yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja ini adalah dokumen yang bersedia dipertanggungjawabkan keabsahannya oleh jadi nggak apa-apa di scan itu kalau memang ada kesulitan. Cuma memang tadi sekali lagi Mata minta maaf soal pelayanan ini. Mata juga jadi bertanya ini kalau sebulan yang lalu ini kemana petugasnya? Jangan-jangan nih Pak Haris menghindar dari tanggung jawab gitu kan? Karena tanda tangan dia. Pak Haris saya tanya, oh udah tanda tangan dari Pak Haris, udah tanda tangan Mata Rauni siapa? Kalau telepon Bu Yuni sudah tepat, langsung datang sekali. Kalau berbulan-bulan tuh ya aneh juga rasanya sampai memang dia ada kekhawatiran dari pejabat nggak menandatangani karena tidak mau bertanggung jawab. Bisa jadi seperti itu nih, asumsi aja nih. Cuma menurut mata Pak Kadis saya Jangan asumsi, Pak. kita berkerucut ketakutan dinas itu tadi tentang tanda tangan Basah dan juga basah. Pernah disampaikan Pak Haris Pak. Kalau Mata tanya itu Pak Haris baru tanda tangan barang sih. Cuman ya kita doa deh kalau bisa ini masukkan mana ini. Dan tanda tangan itu spesimen. Ya tentu ya kawan-kawan PJTK ini langsung print out kan. Itu yang disebut dengan
Sekian tadi. Jadi tolong kita dinas teknis itu mengacu pada tanda tangan spesimen. Jadi tidak ada yang scan. Yes, kita bukti kan harusnya aturannya itu setiap pengajuan CPMI baru itu kan PT pusat yang mengajukan ya. Cabang. Ya. Cabang. Cabang. Ada permohonan dari cabang. Persetujuan kan dari sana ya. Tidak. Itu permohonan dari Yang cabang. ada dokumen yang ditandatangani pusat itu maksud saya. Itu hanya perjanjian penempatan. PP aja. Oh, perjanjian penempatan. Iya. Tidak ada yang lain. PPN. Kalau permohonan untuk pengajuan berita acara itu dari cabang atau P3. Kalau Bapak dari bagian mana? Ada di sini. sama Iya. sama. Iya, jabatannya Pak. Sama beri salam dari sini. Nah, jabatannya Pak, saya tidak menanya kampung sih. Orang dalam sama menap dari. Dikasih buat program beliau. Dulu setiap hari saya di sini 6 bulan. Boleh tahu ya Ya jangan aja bercanda lah. Saya juga kan sebagai wartawan wajib Siap, menanyakan. siap. Ya, Iya, ini kan bukan dalam konteks Iya. BLT. beliau. Kita kan dari Saya diundang Pak. Iya, makanya kan kita dalam proses diskusi ini. Iya. Iya, saya diundang. Iya, saya paham juga itu. Jangan di-scan itu kayaknya kalau ada masalah itu. Dan kalau di situnya antara kita Iya, dan dari ibu pusat. lagi yang Nah ya, tapi internal itu deh ya. Mau lihat penjelasan Pak Kadis, dia ada perjanjian yang baru ini kan Ada pernyataan balik dari Tanggung jawab mutlak. Mau lihat Tanggung jawab mutlak. Kalau semua dokumen pertanggungjawaban mutlak itu Pak Iya. Kadis Iya. itu ada. ada di pengajuan. Karena memang dalam pengajuan permohonan berita acara itu Iya. ada 3 lampiran. Iya. Pertama permohonan pertanggungjawaban mutlak dan daftar nominatif anak-anak yang memiliki berita acarakan atau CPMI Tapi tersebut. memang yang diajukan di Madani hanya pusat memang nanti Madani tadi Yuli ya. Iya. Tapi begini Pak, daripada kita ini kan sama-sama bertanya-tanya sih. Betul. Nah, nanti ada bahan konsultasi juga ini ke provinsi dan di kementerian ya. Apakah boleh begini ya, kalau boleh begini ya saudara kita kalau ada aturan yang bolehkan saya kira juga tidak apa-apa. Ini kan hanya untuk unsur kehati-hatian saja. Nah, soal pelayanan Mata doakan perbaiki nih ya, mudah-mudahan yang sebulan itu bisa jadi 2-3 hari aja. Apa sih kita tahan juga. Ya. Cuma itu kalau yang Mata cari faktanya ini memang kita kurang tenaga. Ya. Sudah itu mungkin ini Bu Yuli ya, dia yang diberi izin untuk mengakses sistem itu cuma dia. Kan dia di sembarangan lalu diakses kan karena aplikasi kan biasanya ada kode loginnya dan itu tidak boleh diberikan kepada yang lain takut ada manipulasi atau penyalahgunaan. Betul Lu atau IKAW itu doh ya, tapi Mata sebentar udah paham dulu ini tentang kalian wadah mungkin sepuluh nanti kita tanya masalahnya ada dan masalahnya. Itu hukum di sementara Mata mah izin mau sepuluh kita doh les doang yang Abu Juli nggak apa-apa.